Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sekarang saya berada di sebuah alas. Saya di sini ingin melihat-lihat kehidupan burung-burung, terutama burung perkutut di habitat aslinya, yaitu perkutut lokal alam di habitat aslinya. Mari kita melihat-lihat habitat aslinya seekor perkutut yang mudah-mudahan nanti tertangkap kamera saya, jenis perkutut apapun yang berada di habitat aslinya. Ini saya sambil melihat-lihat, barangkali di sekitar sini ada. Dan kebetulan saya sekarang bersama dengan sahabat saya. Ini saya akan mendekati sahabat saya langsung. Oke, kamera saya taruh di sini. Langsung ngobrol-ngobrol. Mbah, tadi barusan ada perkutut di sana, Mbah. Yang itu Di atas sana ya? iya, di atas sana, di sana. Tapi kabur. Ya mungkin takut ya. Tidak tahu nanti, mudah-mudahan Ini biasanya di sini tuh banyak turun lagi nanti. masuk di sini. Jadi pada hinggap di sini, biasa cari makannya di sini. Gimana? Di sini sekitar sini, ini kan bersih ini. Oh, gitu. Banyak kok. Kalau Kebetulan ini pas di pinggir jalan ya. Nanti kita agak nengah ke sana nggak apa-apa, biar nggak apa-apa, kita nggak bisa melihat-lihat kehidupan aslinya perkutut yang di alam bebas itu bagaimana, biar teman-teman semuanya tahu yang belum pernah tahu, terutama bagi sahabat-sahabat penggemar perkutut lokal mania yang ingin tahu dan yang belum tahu kehidupan aslinya perkutut yang di alam bebas, terutama di alas itu bagaimana. Gimana Mbak, langsung kita ke sana aja gimana? nggak apa-apa, langsung Bapak. Dari lokasi sana. Dari lokasi. Oke. Nah, saya bawa kamera langsung ini. Nah, ini ternyata jalannya turun teman-teman, dan banyak sekali batu-batu besar di sini. Nah, di bawah sana itu sepertinya suara sungai yang cukup deras. Dan ada beberapa suara burung-burung kicau. Juga suara anggungan perkutut dari kejauhan. Dan saya akan menengok, sepertinya di bawah sana itu seperti ada suara burung perkutut kayaknya tadi, tapi terdengar sangat lirik karena cukup jauh suaranya. Bisa dilihat semua ya. Karena seekor perkutut itu sangat agresif jika masih di alam, dan dari jarak beberapa meter itu kalau ada orang biasanya itu langsung menjauh, seperti jinak tapi susah ditangkap. Itulah karakter perkutut. Ya teman-teman, memang benar di bawah situ adalah sungai yang cukup deras airnya. Gimana Mbak? Ada perkutut di arah sini Mbak? Oh, barusan di situ. Ya sudah, kalau gitu kita ngobrol-ngobrol di batu besar itu aja Mbak ya. Ya oke.
Ya teman-teman, saya akan mendekati teman saya, sahabat saya, Mbak Amin, ngobrol-ngobrol tentang perkutut mumpung kita langsung interaksi dengan alamnya. Nah, tuh. Nah ini, dah, ini bersama sahabat saya sekarang. Ya Mbah, Gimana? yang namanya perkutut itu sejak dari zaman dahulu Iya. hingga sampai sekarang itu kan penuh dengan mitos-mitos yang katanya begini, katanya begitu. Yang namanya mitos itu kan memang kembali ke individu masing-masing, Mbak. Betul. Jadi intinya yang tidak percaya dengan mitos itu tidak masalah, yang percaya dengan mitos juga tidak masalah. Ya, jadi gini Mas Surya ya. Jadi pemahaman orang itu kan beda-beda. Iya, Jadi memang benar. kita kembali kepada diri kita masing-masing. Kalau ada yang yakin, percaya, monggo. Dan kalau ada yang tidak yakin atau tidak percaya juga tidak apa-apa. Gitu. Jadi, ya yang intinya antara yang percaya dengan mitos dan yang tidak percaya, mudah-mudahan ditambahkan imannya. Amin. Jangan karena kita tidak percaya sehingga kita tidak percaya juga dengan kekuasaan Tuhan atau anugerah Tuhan. Dan yang percaya juga semoga ditambah imannya, Iya, betul. karena kita yakin bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu itu dia sia-sia. Iya, pasti ada maksudnya. Iya. Dan dahulu, orang-orang dahulu, orang sesepuh dahulu, terutama orang-orang yang sudah mandito, ibaratnya orang yang lakunya sudah bisa dibilang lurus lah menurut Iya, kita, betul. Mbak. Itu juga tidak sembarangan. Memberikan petuah-petuah khusus juga kan itu juga hasil dari petunjuk. Oke. Dan sebagai manusia yang baik, itu kan yang percaya silakan, yang tidak percaya juga tidak apa-apa. Karena Tuhan sudah berfirman, yang artinya intinya kan, aku menurut prasangka hambaku. Kan begitu. Betul. Tuhan saja tidak menyalahkan dan tidak melarang selama apa yang dilakukan atau yang diyakini itu masih di garis yang benar. Betul. Apalagi sesama manusia itu kan tidak boleh. Tidak boleh. Ya, tapi yang namanya manusia, Mbak, tidak luput dari salah dan Iya, dosa. Betul sekali. Begitu kita berdua juga sebagai manusia biasa, makanya tentunya gini Mas Ria ya, kita juga menyadari ya, sebagai sangat menyadari, Mbak. sebagai manusia itu banyak kekurangan, juga banyak khilafnya. Iya, betul. Mbak Amin, ini sepertinya Mbak Amin kan termasuk orang yang pernah melakukan olah spiritual juga. Iya, insya Allah. Bagi orang-orang yang menjalani ilmu spiritual, tentunya hal-hal yang di luar logika, yang tidak masuk akal dan yang tidak kasat mata, itu kan selalu ada, Mbak, di sekeliling kita. Tentunya pasti ada. Pasti. Ini banyak, Karena sekitar sini banyak. karena yang namanya umat beragama, terutama agama Muslim seperti kita, Mbak, kan wajib hukumnya kalau kita itu percaya karena Tuhan pun menciptakan sesuatu yang gaib. Iman. Nah, itu bagian dari iman kita. Termasuk dari segi perkutut, yang suka anggungannya silahkan, yang suka katurangganya silahkan, yang suka dari seni, dari warnanya atau apapun silahkan, karena ketiga-tiganya itu juga sengaja disediakan oleh Tuhan, Betul. dikhususkan untuk umat manusia. Untuk manusia. Gitu. Oh iya, Mbak, ngomong-ngomong, kenapa, Mbak, ya setiap kalau orang berkunjung ke suatu tempat, sebelum dikunjungi itu ada perkututnya, tapi kalau setelah dikunjungi perkututnya itu kok terus menghilang. Iya, terus menghilang atau menjauh gitu loh, Mbak. Betul. Terus menjauh.
gini Mas Surya ya. Jadi kita itu disambut. Istilahnya tuh kita itu disambut. Ya, terus Disambut dengan perkutut tiba-tiba ada di depan kita itu. Nah, ketika kita sudah sampai pada tempatnya itu biasanya dia itu memberikan isyarat dan dia itu pergi gitu loh. oh Surya. gitu. Iya. Jadi kalau kesimpulannya menurut pemahaman ilmu spiritual, Mbah ya. Oh, intinya begini. Iya. Ya. Berarti kesimpulannya perkutut tadi sempat menyambut kedatangan kita. Betul. Hanya saja kadang kita tidak tahu, Mbah ya. Tidak menyadari. Tidak menyadari, mungkin tertutup oleh daun-daun atau apa kan kita nggak tahu. Iya. Terus setelah menyambut, mempersilakan, terus si perkutut tersebut itu pergi. Oh ya, pergi. Berarti itu kalau menyambut dan bisa pergi lagi. Berarti benar, Mbak. Ini nyambung dengan yang namanya jenis katuranggan, Mbak. Betul. Katuranggan yang disebut dengan katuranggan lurah. Ada juga disebut rajanya lurah. Berarti itu mempunyai sebuah kerajaan juga, Mbak. Oh ya, betul. Jadi gini ya, Mas Surya. Walaupun dia itu burung ya, dia itu bermarga. Juga bermarga. Punya marga juga, Mbak. Iya, punya marga. Begitu. Punya kedudukan, punya status. Ini contoh saja ini. Satu burung seperti Satrio Kinayungan. Nah, itu kan dia diberi anugerah oleh Tuhan mempunyai jabatan. Iya. Seperti Kinayungan mendapatkan berkah dari Tuhan karena dia itu cara di alam bebas di alamnya itu dia kan seorang pemimpin gitu. Iya. Betul. Ya, makanya dia ditandai dengan satu helai warna putih bagian bulunya. Betul, bulunya putih itu. Itu menandakan bahwa dia itu punya kasta yang tinggi dari yang lainnya gitu loh. Betul, Mbak. Itu juga saya punya pengalaman ini. Ini kan beberapa minggu yang lalu ada seorang teman yang menangkap seekor perkutut dari alas juga, Mbak. Iya. Itu menangkap dengan tangan. Iya. Teman saya itu terus nawarin saya perkutut. Mas, mau nggak perkutut ini? Mau, saya tanya maharnya berapa? Ya gampang, nanti bisa diatur. Terus dibawa ke rumah saya. Nah, ya udah. Padahal perkutut itu dapatnya sudah 3 hari, Mbak. Dan setiap hari dipegang, diteliti dari jenis ciri mati dan katurangganya. Iya. Nah, terus selama 3 hari diteliti, dirawat di rumah. Di hari ketiganya dibawa ke rumah saya ambil itu. Terus saya bilang, loh, ini kan Rojowono. Teman saya kaget. Loh, jadi waktu itu berarti teman sampean itu enggak tahu ya kalau enggak tahu sama sekali kalau itu Rojowono. Gitu. Nah, Iya. padahal teman saya itu juga ahli katuranggan, Mbak. Ahli perkutut, juga ahli menangkap burung perkutut. Iya. Sudah berkecimpung di dunia perkutut katuranggan itu sudah puluhan tahun padahal orangnya itu. Iya. Itu enggak tahu kalau Rojowono. Padahal sudah diteliti selama 3 hari. Kayak seperti disembunyikan gitu Kang ya, Mas ya. Ya, kalau secara akal sih, secara logika, logikanya. Kalau disembunyikan, ditutupi pakai apa? Ya mungkin gini kan, mungkin karena dia itu burung katuranggan ya. Iya. Mungkin cara menutupnya itu dengan penglihatan kita itu mungkin. Iya, mungkin bisa gitu. Tapi itu kan hal yang nggak masuk akal, Mbak. Tapi itu kenyataan itu. Iya, nyata, memang nyata. Tapi intinya hal yang nggak masuk akal itu jangan sampai lah dimasukkan ke akal kita. Iya, betul. Bisa gila katanya, kata orang-orang itu. Kita berpikir positif saja. Karena apa? Karena sesuatu yang tidak masuk akal itu memang karena tempatnya bukan di akal. Iya, betul. Karena ya, nggak nyampe lah. Nah, iya, karena Tuhan itu menciptakan ada yang bisa dimasukkan di akal kita, ada yang tidak. Iya. Nah, itu tadi saya heran tadi. Kok baru tahu setelah saya maharin itu loh, Pak. Baru tahu setelah saya pegang dan baru tahu setelah sah menjadi milik saya. Tahunya itu saya yang bilang.
Dan teman saya sendiri juga heran, masa 3 hari 3 malam Dipegang. memegang itu, melihat nggak tahu kalau itu Rajawana. Ya, Berarti mungkin gini. itu karena ya mungkin karena faktor jodoh lah, Nah, Mbak. betul. Mungkin tidak berjodoh pada teman sampean itu. Nah, burung itu berjodoh dengan sampean. Ya sudah, Mbak. Saya akan melanjutkan menengok-nengok, melihat-lihat di sekitar situ, di sudut-sudut mungkin ada perkutut. Oke. Oke. Ya, saya akan jalan-jalan ke situ. Iya. Loro lho. Lah, putra titik lu atau titik kowe mari nduk kene iki. Loro. Jumen. Ada seekor perkutut. Oh, itu. Oh, 2 ternyata. Tuh perkututnya 2, Mbah, yang kabur, Mbah. 2, Mbah. Ini barusan turun di sini, Mbah. 2 ekor. Saya kira 1 ekor tadi, ternyata 2 ini. Itu dari sebelah sana ada juga yang lagi bunyi, Mbah. Iya, suaranya besar itu. Ya teman-teman, tadi bisa dilihat sendiri, mungkin kalau di kamera kurang jelas ya, karena tadi perkututnya agak jauh juga. Dan untuk bolang di dunia perkutut hari ini cukup sampai di sini dulu. Dan maaf teman saya nggak bisa pamitan karena ada sesuatu yang harus diselesaikan di sana. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.